Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang komponen dan hambatan komunikasi massa. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Nur Ashikin dari jurusan Ilmu Komunikasi 2019, semester 4 UIN Alauddin Makassar. Nah, materi pertama yang akan kita bahas mengenai komponen komunikasi massa. Komponen komunikasi massa sama dengan komunikasi antar pribadi. Namun dalam prosesnya, komunikasi massa melibatkan lebih banyak orang, baik dari unsur komunikatornya, terlebih lagi dari unsur komunikannya. Allah berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat 6 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik yang membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Nah, dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa komunikasi sangat berpotensi menghasilkan efek tertentu. Karena itu, diharapkan komunikator dan komunikan memiliki kesadaran yang lebih tinggi dan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi. Adapun komponen-komponen utama dalam komunikasi massa, yang pertama adalah sumber atau komunikator, yang kedua adalah pesan, yang ketiga adalah media, yang keempat adalah halayak, yang kelima adalah gatekeepers, dan yang terakhir adalah efek. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah sumber atau komunikator. Sumber atau komunikator dalam komunikasi massa bukanlah perorangan, akan tetapi ia merupakan lembaga atau organisasi atau orang yang bekerja dengan fasilitas lembaga atau organisasi. Lembaga media yang dimaksud dapat berupa perusahaan penerbitan surat kabar atau majalah, seperti Koran Sindo, Fajar, Tribun Timur, kemudian stasiun radio dan televisi seperti TVRI, Metro TV, TV One, dan lain sebagainya. Komunikator dalam sistem komunikasi massa mengandalkan peralatan modern untuk menyebarkan atau memancarkan pesan secara cepat kepada halayak luas. Yang kedua adalah pesan. Pesan ini berkaitan dengan materi yang akan disebarkan kepada halayak melalui media massa. Nah, pesan tersebut dapat diidentifikasi dalam format seperti berita, pendapat, musik, film, iklan, dan lain sebagainya. Adapun beberapa ciri dari pesan komunikasi, yang pertama adalah pesan komunikasi massa umumnya bersifat terbuka, yang dimaksudkan untuk halayak umum atau publik. Yang kedua, pesan komunikasi massa dirancang untuk mencapai halayak luas dalam waktu yang singkat dan simultan. Dan yang terakhir, pesan komunikasi massa dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan segera, dikonsumsi sekali pakai dan bukan untuk tujuan yang bersifat permanen. Yang ketiga adalah saluran atau media. Saluran atau media merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk menyebarluaskan pesan komunikasi massa. Nah, saluran tersebut berupa media cetak seperti surat kabar dan majalah, media elektronik seperti radio dan televisi, serta media digital. Selanjutnya adalah halayak. Halayak media massa merupakan sasaran penyebaran pesan-pesan komunikasi massa. Nah, halayak komunikasi massa memiliki beberapa ciri, yaitu jumlah halayak komunikasi massa sangat banyak dan tersebar dalam berbagai lokasi. Kemudian, halayak komunikasi massa berasal dari berbagai lapisan masyarakat, memiliki usia, ekonomi, pendidikan, suku, ras, agama, dan lain sebagainya yang berbeda-beda. Kemudian, halayak komunikasi massa umumnya tidak saling kenal secara pribadi dengan komunikatornya. Halayak komunikasi massa tidak diketahui. Meskipun pesan-pesan komunikasi massa disampaikan secara serempak, namun pengaruh bagi halayaknya bersifat unik dan tidak seragam. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu ada halayak dalam segmen buta huruf, ada juga halayak
bagi orang-orang yang pragmatis dan ada juga segmen intelektual, yang dimana halayaknya memiliki pendidikan formal yang lebih tinggi. Pesan dan media yang diperoleh, diseleksi dan disaring oleh halayak melalui alat indera. Proses tersebut dipengaruhi oleh budaya, psikologis, fisik, dan regulator. Selanjutnya adalah gatekeepers. Gatekeepers ini berfungsi untuk menyaring pesan-pesan yang diproduksi media massa. Mereka adalah para editor, wartawan, penyunting, dan sebagainya. Nah, dalam proses penyaringan tersebut juga diperhatikan hal-hal yang bersifat teknis dan situasional untuk menyesuaikan produksi isi pesan dengan kebutuhan halayaknya. Dan yang terakhir adalah efek. Efek ini berkaitan dengan dampak atau hasil yang diperoleh dari mengkonsumsi media massa. Dampak tersebut berkaitan dengan perubahan yang terjadi dalam diri halayak sebagai akibat terpaan pesan-pesan media massa. Materi selanjutnya mengenai hambatan komunikasi massa. Nah, suatu komunikasi dianggap efektif apabila tanda-tanda yang digunakan dalam pengemasan pesan dapat dimengerti secara relatif sama antara komunikator dengan komunikannya, serta menimbulkan perubahan-perubahan tertentu seperti yang dikehendaki oleh komunikator. Hal tersebut tidaklah mudah. Bahkan beberapa ahli komunikasi menyatakan bahwa tidak mungkin seseorang melakukan komunikasi yang sebenar-benarnya efektif. Nah, di sini kita akan mengetahui apa saja sih hambatan-hambatan dalam komunikasi massa. Nah, yang pertama adalah hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini berkaitan dengan psikis manusia. Yang pertama adalah kepentingan. Kepentingan ini berkaitan dengan sikap selektif dalam menanggapi dan menghayati pesan. Halayak hanya akan memperhatikan stimulus yang ada hubungannya dengan kepentingannya. Jika tidak ada kepentingan, maka akan dilewati begitu saja. Yang kedua adalah prasangka atau prejudis. Nah, umumnya prasangka ini dilakukan oleh sekelompok orang kepada kelompok yang lain karena perbedaan suku, ras, dan agama. Prasangka melibatkan emosi yang memaksa menarik kesimpulan tanpa menggunakan pikiran yang rasional. Seringkali membutakan pikiran dan pendengaran terhadap fakta yang nyata. Karena itu, komunikator diharapkan berada di posisi yang netral. Yang ketiga adalah stereotip. Stereotip merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat dan watak pribadi orang atau golongan lain yang bercorak negatif. Hal ini perlu diperhatikan, karena apabila dalam proses komunikasi massa ada komunikan yang memiliki stereotip tertentu pada komunikatornya, maka bisa dipastikan bahwa pesan apapun yang disampaikan tidak akan bisa diterima oleh komunikan. Dan yang terakhir adalah motivasi. Motivasi ini berkenaan dengan penggerak, alasan, dorongan internal manusia untuk berbuat sesuatu. Nah, misalnya, seorang komunikan akan menonton sebuah tayangan jika tayangan tersebut berkaitan dengan motivasinya. Misalnya, tayangan tersebut dimainkan atau dibawa oleh pembawa acara yang merupakan idolanya. Selanjutnya adalah hambatan sosiokultural. Hambatan ini berkaitan dengan budaya. Di Indonesia banyak sekali budaya, yang dimana di dalamnya terdapat norma-norma sosial. Sementara cara kebiasaan tata kelakuan adat istiadat yang disampaikan turun-temurun. Misalnya seorang pembawa berita yang melakukan sesuatu yang menurutnya wajar-wajar saja, akan tetapi bisa saja halayaknya yang berbeda budaya dengan komunikator tersebut menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang tidak wajar. Kemudian, hambatan yang ketiga adalah hambatan mekanis. Hambatan ini berkaitan dengan aspek-aspek teknis dari penggunaan media. Misalnya, faktor cuaca yang menyebabkan siaran televisi terganggu atau hasil cetakan dari koran atau majalah yang kurang bagus, ataupun gangguan suara ganda yang terjadi pada pesawat radio.
Dan yang terakhir adalah hambatan interaksi verbal. Hambatan interaksi verbal ada 4. Yang pertama adalah polarisasi. Polarisasi merupakan kecenderungan untuk mengelompokkan individu, objek, situasi tertentu ke dalam lawan kata yang ekstrim, seperti baik menjadi buruk. Yang kedua adalah orientasi intensional, di mana perilaku dalam interaksi verbal cenderung melihat ciri fisik yang menonjol dari diri individu. Yang ketiga adalah evaluasi statis, yaitu ketika komunikator memberikan informasi dan tidak dianggap menarik oleh komunikannya, maka seterusnya komunikan tersebut tidak akan memberikan perhatian yang lebih kepada komunikasi tersebut. Tanggapannya secara permanen akan atau terus berlanjut. Dan yang terakhir adalah indiskriminasi. Indiskriminasi ini merupakan pemukulan rata terhadap semua individu berdasarkan latar belakang yang dimiliki. Hal tersebut tentu menimbulkan penilaian tertentu, bahkan sebelum komunikasi berlangsung. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.